Saya Aidil Lestari, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan cara belajar. A. Teknik dan motivasi belajar. Belajar merupakan kegiatan yang sering Anda lakukan sebagai seorang pelajar. Anda lakukan sebagai seorang pelajar, tetapi tidak semua pelajar menyukai kegiatan belajar dan memiliki prestasi belajar yang memuaskan. Bagaimana dengan Anda? Belajar bukan hanya mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan, melainkan lebih dari itu karena berhubungan dengan pembentukan sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga siswa yang belajar dapat mengadakan reaksi dengan lingkungan secara intelektual, menyesuaikan diri untuk menuju ke arah kemajuan dalam melakukan perbaikan tingkah laku sebagai pelajar. Metode pembelajaran, salah satu metode yang digunakan adalah SI4R, yaitu S. Survei, yaitu meninjau meneliti. Q. Question, yaitu mengajukan pertanyaan. R. Ready, yaitu membaca. Reset, yaitu mengingat atau mengucapkan kembali. Record, yaitu mencatat. Review, yaitu mengulang kembali. Catatan juga penting dalam pembelajaran, karena untuk menolong kita mengingat pokok-pokok yang penting tanpa membaca kembali. Bahan bacaan tersebut, catatan HBG enak dibaca, cepat, mendorong, dan mempermudah kita dalam memahami materi pelajaran. Catatan yang baik berisi sebagai berikut. Yang pertama, judul, pengarang, penerbit, tahun, terbitas, edisi. 2. Topik, judul, ditulis dengan jelas. 3. Catatan singkat, tepat, sistematis, dan jelas. 4. Pokok pikiran atau ide-ide ditulis dengan kata-kata sendiri. 5. Pokok-pokok judul yang penting dicatat dengan keterangan yang cukup. 6. Catatan harus disusun sedemikian rupa sehingga pokok-pokok atau intinya nampak jelas. Motivasi belajar, selain sikap kebiasaan dan keterampilan belajar, proses belajar mengajar juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar, yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. A. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi belajar yang timbul dari diri sendiri atas dasar kesadarannya sendiri untuk mencapai tujuan. B. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi belajar yang timbul karena ada himbauan atau rangsangan dari luar dirinya. Langkah-langkah belajar. 1. Starting. A. Mengenal diri. B. Motivasi. 2. Proses. A. Membuat catatan yang menarik. B. Memanfaatkan waktu dan fasilitas. C. Belajar kelompok. Evaluasi. Setelah jangka waktu tertentu, misalnya 1 semester, kita bisa melihat dari hasil proses pembelajaran yang kita lakukan. Acuannya tidak hanya nilai, tetapi kemajuan kita. Apakah kita masih merasa bosan dalam belajar? Itulah yang menjadi permasalahan utamanya. Sekian dari saya. Terima kasih.